Halo, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Cost Accounting. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen controller and cost accounting. Jadi ini adalah dasarnya dulu, pengantarnya dulu ya, dari si cost accounting. Jadi kalau di dalam perusahaan itu, yang namanya manajemen, bukan hanya, itu kalau manajemen kita ngomonginnya berarti dia hanya CEO. Oh tidak, manajemen itu dilihat juga dari ada operating management, middle management, dan juga executive management. Kalau operating management biasanya itu lebih mengatur kepada operasional perusahaan. Mungkin kalau kita bisa sebut ya, pelakunya adalah supervisor. Tapi untuk yang middle management itu lebih kepada atasnya lagi. Berarti mereka ini akan menyusun peraturan dari 1 sampai 5 tahun yang akan mendatang. Ini biasanya kalau kita sebut tuh manager, level manager gitu ya. Untuk yang executive management itu sudah bicara mengenai strategi perusahaan. Bahkan kalau bisa dibilang hidup matinya perusahaan nih di strategic management atau di executive management. Nah, itu biasanya tuh kita bisa sebut sebagai board of director ya. Oke. Dalam manajemen itu ada namanya planning, lalu ada juga yang disebut sebagai organizing, ada lagi juga control. Ibaratnya kalau kita sudah planning gitu ya, kan perencanaan tuh. Kita kalau mau melakukan suatu hal kan pasti kan direncanakan terlebih dahulu, nggak bisa langsung gitu aja. Nah, itu sudah di-set gitu ya, apakah dari strategic planningnya, short range-nya, atau jangka pendek, atau jangka panjangnya. Nah, kalau strategic planning biasanya menyusun adalah si bagian eksekutif, executive management. Kalau yang short range plan biasanya itu yang operating management. Untuk yang long range biasanya itu lebih kepada si middle management. Nah, kalau planning itu sudah pasti ya, kalian mengerti mengenai bagaimana perencanaan di awal. Baru setelah itu akan disusun step by step-nya. Setelah disusun step by step-nya pasti kan harus dilaksanakan. Nah, dilaksanakannya itulah disebut sebagai organizing. Organizing di sini biasanya itu aktivitas yang akan dilakukan itu akan dilihat juga oleh para atasannya atau manajemen. Jadi memang kalau dari awal tuh step pertama dia memang sudah harus misalnya set budget gitu ya, set anggaran. Nah, berarti kan si manajemen ini bagaimana mempersiapkan seluruh bawahannya untuk menyiapkan budget sesuai dengan yang memang sudah di planning di awal. That's organizing. Atau pada saat pelaksanaannya, budgetnya sudah ada, sudah disusun, tinggal nanti pelaksanaannya budgetnya mau dibelikan apa, gitu, mau dipakai untuk apa. That's organizing. Setelah memang memakai atau kita melaksanakan gitu tadi ya budget itu, nah itu harus dikendalikan, dikontrol. Jadi si manajemen ini nggak bisa bahwa dia tuh sudah planning terus ya nanti jadinya sesuai dengan yang kita lihat di lapangan aja deh, biasanya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya namanya manajemen sudah harus kita mengevaluasi apakah benar-benar yang memang sudah di set itu sesuai dengan yang ada di perencanaan atau tidak. Seperti itu. Nah, itu kita masih ngomongin soal masih struktur organisasi ya. Karena kalau misalnya di bagian cost accounting sendiri kita harus mengerti juga mengenai manajemen. Karena cost accounting itu kan sebenarnya anak dari akuntansi manajemen. Gitu ya. Oke. Diharapkan juga kalian mengerti mengenai authority, responsibility, and accountability. Kalau authority berarti kan hanya orang yang memang memiliki wewenang gitu ya untuk seperti tadi misalnya contohnya budget gitu. Nggak semua orang bisa membuka budgetnya. Budgetnya orang marketing ya hanya orang marketing yang buka gitu. Bahkan mungkin orang marketing semuanya nggak bisa buka, mungkin hanya manajernya aja. Atau level supervisor misalnya, that's authority. Kalau responsibility, kalau kamu sudah dikasih wewenang, berarti kan kita harus responsible, kita harus tanggung jawab. Gitu. Makanya dia dibilangnya responsibility and accountability. Ibaratnya resultnya lebih kepada high authority, jadi lebih kepada accountable. Ibaratnya sudah bisa dihitung, sudah transparan seperti itu. Gitu ya. Untuk misalnya organization chart sepertinya kalian sudah mengerti gitu seperti apa susunan dalam perusahaan. Nah, kalau untuk yang controller, nah berarti bagaimana sih fungsi dari manajemen ini bisa mengetahui gitu ya, bisa mengendalikan apa sih yang memang seharusnya ada gitu. Nah, tadi si budget ini dia harus kendalikan sampai memang dia tuh bisa benar-benar digunakan oleh para yang berwenang dan juga memang yang berkebutuhan. Nah, itu memang si fungsi controllernya ini. Sedangkan kalau kita dibilangnya cost department atau memang kita orang cost accounting biasanya kan gitu ya. Nah, itu memang yang harus mengetahui, yang pertama harus membuat dan mengeksekusi plan and budgetnya. Jadi udah planning sampai ke budget kita harus bisa mengeksekusi. Yang kedua adalah kita harus tahu cost metode-nya, metode biayanya.
Lalu kita harus bisa juga mengetahui berapa sih inventory yang ada di dalam perusahaan tersebut, karena kita kan ngomongin inventory ya. Lalu ada juga kita harus juga tahu berapa sih company profit dan juga cost-nya berapa. Yang terakhir adalah kita harus memilih mau long term atau short term. Terus sudah habis kayak gitu kita harus milih kita maunya revenue atau cost yang harus kita kendalikan, yang harus kita kurangi. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya mau lebih rinci lagi, makanya dibuka PPT-nya, dibaca juga bukunya supaya kalian bisa lebih mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Sampai sini dulu ya, kita akan berjumpa lagi di topik selanjutnya. Sampai jumpa.